Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Leni Astari dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang melaksanakan kegiatan PLP atau singkatan dari pengenalan lingkungan persekolahan di MTS kalian, MTS Hasanah Kebajikan. Ini merupakan pertama kali kita berjumpa melalui daring atau online. Semoga nanti di kesempatan lain kita dapat bertemu langsung secara tatap muka. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, yang akan dibahas dalam pertemuan pertama yaitu pengertian persamaan kuadrat dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dengan kompetensi dasar yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan setelah kalian mempelajari, kalian dapat menjelaskan pengertian dari persamaan kuadrat, dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kita memasuki materinya sekarang, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Di sini dikatakan persamaan kuadrat didefinisikan sebagai suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, jika dituliskan ke dalam bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan real. Di sini dikatakan persamaan kuadrat didefinisikan sebagai suatu kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mengandung variabel-variabel di dalamnya. Di sini kalau kita lihat variabelnya itu ada X kuadrat dan X, lalu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Tanda di sini adalah tanda sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti dia tidak merupakan persamaan kuadrat. Nah, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, ini adalah yang perlu kalian ingat. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Pangkat tertinggi adalah yang ini ya. Ini adalah pangkat tertingginya. Lalu kita lihat contohnya. Nah, di sini ada 6 persamaan. Perhatikan beberapa persamaan di bawah ini. Manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Kita akan bahas satu persatu. Yang nomor 1, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Karena kalau kita lihat dari bentuk umum yang tadi, itu bentuk umumnya kan AX kuadrat ya. Plus BX plus C sama dengan 0. Nah, yang nomor 1 ini memenuhi bentuk umum. Dengan di sini berarti A-nya sama dengan 1,
lalu B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Gimana kalau yang nomor 2? Yang nomor 2, 3x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Sama ya, dia juga merupakan persamaan kuadrat. Dengan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan min 12. Contoh nomor 3 yaitu x kuadrat plus bx sama dengan 0. Di sini dikatakan dia juga sebagai persamaan kuadrat. Tadi syarat persamaan kuadrat itu kan dia dilengkapi dengan tanda sama dengan. Lalu syarat lainnya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Dan dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau di sini kita lihat A-nya berarti dia sama dengan 1. Lalu B-nya sama dengan 2. Nah, C-nya ini C sama dengan 0. Makanya boleh ya kita tidak tulis. Kalau yang C-nya sama dengan 0, boleh nggak? Boleh. Asal jangan yang A-nya sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang nomor 4, 2x plus 3y plus 5. Di sini dikatakan bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena tidak memenuhi tadi bentuk umum yang atas ini ya. Pangkat tertinggi dari variabelnya dia 1. Lalu di sini juga ada variabel yang lain, yaitu variabel y. Berarti dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Yang contoh nomor 5, 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 1 sama dengan 0. Bukan merupakan persamaan kuadrat karena di sini ya pangkat tertingginya yaitu 3, sedangkan untuk syarat persamaan kuadrat tadi pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian nomor 6 yaitu x kuadrat plus 5x plus 6 kurang dari sama dengan 0, bukan merupakan persamaan kuadrat karena dia tidak dilengkapi dengan tanda sama dengan. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan, berarti dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena kalau tadi kita lihat di awal, dia harus dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sekarang kita bahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu 1 dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Kita bahas yang pertama yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Pada langkah penyelesaian persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, atau dapat juga dituliskan dengan X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Menggunakan pemfaktoran, maka kita harus menentukan P dan Q hingga nanti memenuhi yang ini. X ditambah P dikalikan X ditambah Q. Nah, yang ini kenapa bisa ditulis seperti ini? Bentuk umumnya ini bisa ditulis seperti ini karena sebenarnya sama. Jadi yang AX kuadrat ini kita bagi A, lalu yang B-nya juga kita bagi A, dan yang C-nya juga kita bagi A. Jadi semuanya kita bagi A, nanti akan memperoleh persamaan yang ini karena
A per A sama dengan 1, di sini 1, atau boleh juga kita nggak usah tulis. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan dengan faktoran kita ada dua, yaitu jika koefisien A-nya sama dengan 1, bentuk AX kuadrat plus BX plus C dapat difaktorkan menjadi X plus P dikalikan X dikali Q dengan hasil P plus Q-nya ini sama dengan si B, dan P dikali Q sama dengan C. Lalu, jika koefisiennya tidak sama dengan 1, maka bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 difaktorkan dengan mencari faktor dari AC. Misalkan faktor dari AC adalah P dan Q. Sedemikian sehingga P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan AC. Kemudian kita ubah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi AX plus P dikali AX plus Q sama dengan 0. Ini ada contoh soalnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. Kalau kita lihat dari soalnya, berarti kita tahu A-nya ini sama dengan 1. Di sini kan AX ya, berarti di sini dia 1. B-nya sama dengan 5 dan C-nya sama dengan 4. Nah, karena koefisien dari X kuadrat atau A-nya sama dengan 1, maka kita dapat tentukan dengan yang ini tadi. X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P dikali X plus Q. Yang ini X kuadrat plus 5X plus 4. Nah, kita cari nih dua angka yang kalau ditambah hasilnya 5. Tadi kan syaratnya P plus Q nanti sama dengan B. Mohon maaf kalau tulisannya masih berantakan ya, karena saya manual menggunakan kursor biasa. Nah, nanti di sini hasil P, kalau P dikalikan dengan Q, hasilnya sama dengan C. Jadi kita cari dua bilangan yang tambahkan hasilnya adalah 5 dan kalau dikalikan adalah hasilnya 4. Berapa bilangan itu? Nah, kita punya 1 dan 4. 1 dan 4, kalau kita jumlahkan adalah hasilnya 5, kalau kita kalikan hasilnya 4. Berarti benar ya. Kita masukkan ke sini. X kuadrat plus 1 ditambah 4X ditambah 1 dikali 4. Nah, ini kan adalah bentuk yang atas. Nah, kita juga bisa dapat tulis. Jadi, bentuknya seperti ini. X plus 1 dikali X plus 4. Nah, nanti kita peroleh X plus 1 sama dengan 0. Nah, X-nya jadi satunya pindah ruas, jadi X sama dengan min 1. Atau yang ini, X plus 4 sama dengan 0, sehingga nanti kita peroleh X sama dengan min 4. Kemudian yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Inti dari metode ini yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya.
Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, diketahui dari soal, maka kita punya A sama dengan 1. Lalu B-nya sama dengan min 4. Dan C sama dengan 3. Kita dapat menentukan akar-akarnya dengan mengubahnya ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Kita perhatikan di sini x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. 3 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga menjadi min 3. Lalu x kuadrat min 4x kita akan buat menjadi kuadrat sempurna dengan menambahkan min 2 kuadrat. Karena di sebelah kiri kita tambahkan min 2 kuadrat, maka di sebelah kanan kita juga harus menambahkan min 2 kuadrat. Nah, hasil dari ini sama dengan x min 2 kuadrat, atau kalau kita jabarkan bisa x min 2 dikali x min 2. Kemudian min 3 ditambah min 2 kuadrat, hasilnya min 3 plus 4. Sehingga di sini kita tulis hasilnya sama dengan 1. Karena di sini ada kuadratnya, maka kita harus menghilangkan untuk mencari akar-akarnya. Dengan cara apa? Dengan cara kedua ruas kita akarkan. Sehingga hasilnya menjadi x min 2 sama dengan plus minus 1. 2 kita pindah ruaskan menjadi x sama dengan 2 plus minus 1. Maka kita akan peroleh x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 1. Di sini kenapa 3? Karena di sini kita x1-nya 2 plus 1. Sini x2-nya 2 min 1. Karena di sini tandanya plus minus, sehingga berarti ada yang plus, ada yang minus. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ABC sebagai berikut, yaitu x1, x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Nilai di dalam akar disebut sebagai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, nilai di dalam akar ini disebut nilai diskriminan. Nilai D ini akan mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Biasanya untuk bentuk persamaan yang diselesaikan menggunakan rumus ABC adalah bentuk-bentuk persamaan yang penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dengan metode pemfaktoran ataupun metode melengkapi kuadrat sempurna. Kita lihat soalnya, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Maka dilihat dari persamaannya, kita punya A sama dengan 2,
B sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 3. Lalu, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, kita tinggal memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ABC ini. Yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita punya A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 3. Kita masukkan menjadi min 7 plus minus akar 7 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 3 dibagi 2 dikali 2. Lalu kita hitung terlebih dahulu yang di dalam akarnya. 7 kuadrat sama dengan 49. Lalu 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga min 49 dikurang 24 hasilnya sama dengan 25. Sehingga kita punya X1, X2 sama dengan min 7 plus minus akar 25 dibagi 4. Akar 25 ini kan sama dengan 5. Sehingga kita punya X1, X2 sama dengan min 7 plus minus 5 dibagi 4. Maka kita akan memperoleh X1 sama dengan min 1/2 dan X2 sama dengan min 3. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Untuk X1 kita hitung dengan min 7 plus 5 dibagi 4. Sedangkan yang X2-nya nanti kita hitung min 7 min 5 dibagi 4. Dan mungkin sekian itu saja materi yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga dapat kalian pelajari dan kalian pahami dengan baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau penulisannya kurang jelas. Saya berikan tugas untuk pertemuan kali ini 2 soal. Soalnya kurang lebih sama seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan jika kalian ada pertanyaan yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan, nanti saya akan coba bahas kembali. Mungkin itu saja, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.